Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang menimbulkan kehancuran. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas. Biasanya kemerdekaannya dirampas. Ini adalah ajaran sejarah. Karena itu, bangsa Indonesia dari awal mengatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai. Tapi bangsa Indonesia lebih cinta kemerdekaan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Rabu 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, membuka Indo Defense Expo dan Forum tahun 2025. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim hingga 280%. Tidak hanya itu, pemerintahan Presiden Prabowo tawarkan 46 proyek pemerintah ke investor internasional. Total investasi diperkirakan mencapai 200 triliun rupiah. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Dalam pidatonya, Presiden umumkan kenaikan gaji hakim dengan paling tinggi 280%. Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Mensesnek Prasetyo Hadi, hingga Seskap Teddy Indrawijaya saat memasuki ruang acara. Prabowo langsung disambut yel-yel yang dinyanyikan oleh para calon hakim. Pengukuhan hakim di tahun ini dilakukan setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim kali terakhir pada 2020. Saat berpidato, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim, di mana hakim paling junior kenaikan paling tinggi, yakni 280%. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja deh. Ya. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya, Pak. Jadi saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan
di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. UMKM bersiap mengelola tambang. Meski masih dalam pembahasan, namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Menteri UMKM untuk menyiapkan UMKM yang bisa mengelola tambang. UMKM naik kelas. Rencananya UMKM bisa mengelola bisnis pertambangan. Dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara, UMKM akan masuk ke sektor pertambangan melalui izin usaha pertambangan. Menteri ESDM meminta Menteri UMKM untuk siapkan UMKM yang bisa berpartisipasi dalam penambangan. Rencananya, pengusaha UMKM lokal akan menjadi prioritas pengelola tambang. Kami rubah atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo, kami rubah itu Undang-Undang Minerba. Yang dulunya tambang itu hanya dikuasai oleh segelintir orang atau hanya orang-orang hebat. Begitu undang-undang saya rubah dan sudah selesai atas arahan Pak Presiden, maka UMKM dan koperasi pun berhak untuk memiliki tambang. Ya, PP tambang sebentar lagi selesai. Kalau Menteri SDM itu ngomong konsep iya tapi juga harus eksekusi. Jangan cuma omong-omong gak ada eksekusi, berat nanti. Nah, silakan cari UMKM yang bagus, yang layak untuk kita kasih prioritas tambang untuk di daerah-daerah. Usai jeda kita akan mendengarkan pujian Presiden Prabowo untuk SBY. Jangan kemana-mana, tetap di iNews. Yang harus kalian contoh Pak SBY, ya. Jangan macam-macam kalian. Saya termasuk. Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Indonesia serius untuk mengembangkan infrastruktur nasional. Namun pemerintah ingatkan infrastruktur adalah urusan global, bukan hanya nasional. Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat membuka acara International Conference on Infrastructure. Dalam acara ini, AHY tawarkan 46 proyek pemerintah ke investor. Total investasi diperkirakan mencapai 200 triliun rupiah. Namun AHY ingatkan, infrastruktur merupakan kerjasama global, tidak hanya nasional. AHY tekankan infrastruktur juga harus bisa mengangkat derajat manusia dari kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar warga Indonesia. Infrastructure is not just about what we build, but about what we enable. It is about enabling a child to study safely at school, a farmer to irrigate their crops in a changing climate, a family to access clean water, and an entrepreneur to bring their ideas to market. As we work to build national resilience, let us remember that it begins with people. By lifting them from poverty, securing their basic needs, and protecting their future in the face of climate change.
Di acara ini AHY juga membagikan 5 prioritas proyek infrastruktur Indonesia. Berikut rinciannya. Pertama, ada infrastruktur untuk ketahanan pangan, yaitu dengan merehabilitasi 2,5 hektar irigasi. Kedua, infrastruktur mendukung penyediaan energi bersih. Proyek ini untuk mendukung target pemerintah mencapai net zero emission pada 2026. Kemudian pemerintah juga membangun konektivitas yang menjangkau seluruh sudut di negara Indonesia. Proyek lainnya adalah pembangunan kota layak huni, salah satunya dengan investasi untuk hunian yang terjangkau hingga pengendalian banjir. Terakhir, ada reformasi pembiayaan untuk infrastruktur berkelanjutan. Sementara itu, saat meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika di Universitas Pertahanan, Presiden Prabowo berpesan kepada mahasiswa Unhan. Presiden meminta mereka untuk mencontoh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Saya dan Pak SBY mempunyai sejarah khusus, kisah bahwa kita pernah satu angkatan waktu masuk Taruna. Keluarnya beliau tahun 73 karena alma mater waktu itu sangat peduli sama saya, sangat cinta sama saya ditambah pendidikan 1 tahun. Karena mungkin demikian hebatnya lembaga pendidikan kita. Mereka bisa lihat kader-kader ini sudah matang, silakan. Ini harus dipoles lagi sedikit. Tapi dua-duanya jadi presiden Republik Indonesia itu. Tapi para kadet siswa yang harus kalian contoh Pak SBY ya. Jangan macam-macam kalian. Saya termasuk anomali. Pemirsa, Badan Penyelenggara Haji menepis adanya pengurangan kuota haji 50% tahun 2026. Badan Penyelenggara Haji pun terus berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi dan justru optimis akan ada penambahan kuota tahun depan. Badan Penyelenggara Haji menyebut pihaknya telah melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak Arab Saudi terkait wacana pengurangan kuota haji 50%. BP Haji mengatakan pengurangan kuota haji 50% hanya berupa wacana dari pihak Arab Saudi yang kemungkinan besar tidak jadi direalisasikan tahun 2026 mendatang. Hingga kini kuota haji resmi bagi Indonesia juga belum ditentukan oleh Kementerian Haji Arab Saudi karena masih menunggu musim haji selesai secara tuntas. Karena hari ini berita ini yang berkembang itu pemerintah Saudi potong 50% kuota haji Indonesia 2026. Bukan. Yang ada adalah wacana pemotongan itu muncul karena Kementerian Haji dan Umroh melihat kesemerautan pengelolaan haji Indonesia tahun 2025 ini. Nah, itu yang kemudian mereka sampaikan ke kami, namun mereka melihat ada peluang perbaikan yang signifikan terkait dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk perubahan manajemen pengelolaan haji melalui badan setingkat kementerian yang disebut dengan Badan Penyelenggara Haji. Seperti diketahui sebelumnya, di tahun 2025, kuota haji Indonesia adalah 221.000 jemaah haji, terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Apabila kuota haji dikurangi 50%, maka haji akan ada 110.000 jemaah haji berangkat tahun 2026 yang tentunya berimbas pada waktu tunggu dari para calon jemaah haji menjadi lebih lama. Dari Jakarta, Tim Liputan
iNews melaporkan. Kemesraan Panglima TNI dan Kapolri terlihat di Universitas Pertahanan. Jangan kemana-mana, hanya di iNews. Anda kembali di iNews, pemirsa. Viral di media sosial, salah seorang anggota pasukan pengamanan Presiden ditegur oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan pameran Indo Defense 2025. Presiden Prabowo Subianto yang sedang berkeliling booth atau gerai milik perusahaan industri pertahanan asal Turki tiba-tiba tersulut emosi lantaran saat itu salah seorang pas pampres menepis tangan seorang tamu internasional yang berpangkat jenderal. Prabowo pun langsung menegur anggota pas pampres dengan mendorongnya. Usai ditegur, anggota pas pampres ini meminta maaf dengan menundukkan kepala. Sejumlah negara di Asia termasuk Indonesia melaporkan peningkatan kembali kasus COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta warga tetap waspada meski angkanya masih terbilang rendah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berbicara soal meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah negara di Asia, termasuk Indonesia, saat berkunjung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Menkes tak membantah ada peningkatan kasus COVID di Indonesia dan Asia, namun COVID yang menyebar merupakan varian dari sub Omikron yang terbilang lemah untuk menjangkiti manusia, terutama mereka yang sudah menjalankan vaksinasi COVID-19. Meski demikian, Menkes tetap tegaskan pentingnya protokol kesehatan, terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di negara-negara ASEAN, ini kita juga ada kenaikan sedikit, teman-teman tetap waspada, kalau misalnya ada batuk-batuk, segera dites. Kalau teman-temannya, lingkungannya banyak batuk-batuk, pakai masker, rajin cuci tangan. Alhamdulillahnya apa? Alhamdulillahnya variannya ini adalah varian subnya Omikron. Jadi lemah. Selama teman-teman sudah pernah divaksinasi, kalau ada dan tadi protokol kesehatannya pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, kalau ada batuk-batuk seperti Mas ini yang pakai masker, itu insya Allah harusnya tidak ada kematian. Menkes menambahkan meski ada sedikit peningkatan kasus COVID di beberapa negara di Asia Tenggara, kondisi di Indonesia masih tergolong aman dan tidak tunjukkan lonjakan mengkhawatirkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, ada sejumlah momen menarik dalam acara peresmian kampus Bhinneka Tunggal Ika di Universitas Pertahanan. Di antaranya adalah Panglima TNI dan Kapolri duet menyanyikan lagu Rumah Kita dan mahasiswa asal Palestina menyanyikan lagu kebangsaan. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Deswita Bionda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Kapolri dan Panglima TNI duet menyanyikan lagu Rumah Kita. Sementara Presiden Prabowo meminta mahasiswa Palestinanya menyanyikan lagu kebangsaan. سأحيا فدائي وأمضي فدائي وأمضي فدائي